Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam eh, dimanapun teman-teman berada. Nah, pada hari ini saya akan memberikan tips atau pelajaran paling dasar mengenai belajar komputer atau laptop. Nah, dan sekarang saya akan memperkenalkan yang dasar-dasar saja, yang yaitu kita harus mengenali dari tombolnya dulu, dan bisa mengetik 10 jari. Karena jika kita sudah lancar untuk menghafal tombol bagi sahabat-sahabat tunanetra yang menggunakan laptop atau yang komputer. menggunakan sistem perasa peraba. Nah, jadi kita lebih akses memakai keyboard yang tersedia di laptop atau komputer. Oke, baik, langsung saja saya perkenalkan dengan terutama kita mengenal tombolnya dulu, di mana letak-letaknya. Oke, saya akan mulai dari baris pertama. Oke, kameramen di sini lagi sedikit. Perlihatkan tombolnya. Nah, ini kita mulai dari baris paling atas dari sebelah kiri. Nah, kita akan sebelumnya kita harus tahu letak tombol power untuk bisa menghidupkan si PC ini dulu ya, teman-teman, komputer atau laptopnya. Nah, di sini saya akan memperjelas sedikit bagi pengguna laptop, dan sepertinya kalau nggak salah saya laptop yang keluaran terbaru sekarang, dia setelah kita buka dia langsung hidup otomatis. Nah, dan masih ada juga laptop yang masih setelah kita buka dia belum bisa hidup otomatis. Memang harus kita menekan tombol power untuk menghidupkan si laptopnya. Nah, ini saya sebelumnya emang laptopnya emang udah hidup ya. Nah, bagi pengguna laptop yang seperti saya bilang tadi, yang setelah kita buka memang sudah hidup otomatis tanpa kita menekan tombol powernya lagi, itu tinggal tunggu saja agar laptopnya hidup sempurna, baru kita bernavigasi. Oke, baik, segitu saja. Ini langsung saya tunjukkan langsung tombol bagian barisan paling atas nih, teman-teman. Yang pertama ada escape. Escape ini dia bisa digunakan di saat sebuah tampilan yang mengatakan, maksudnya pernyataan yang mengatakan dia ini sebuah konfirmasi. Kan ada tuh kalau di handphone ataupun kita mau pasang aplikasi, nah dia ada sebuah konfirmasi kayak seperti pembaruan ataupun persetujuan dari kita, iya atau tidak. Dan ada juga
kalau di bahasa laptopnya yes atau cancel, batal atau ya gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan tombol escape. Nah, dia langsung kalau kita tekan di saat konfirmasi itu dia akan terbatalkan. Dan bisa juga kita memilih pakai tombol panah atau tab, cari cancel, dan dia bisa juga batal. Nah, nanti tombol tab ada di bagian selanjutnya. Setelah itu di sebelahnya lagi ada F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 F8, F9, 10 F10, F11, F12. Nah, jadi F1 sampai F12 ini yang saya tunjukkan memang di keyboard internalnya ya kawan. Jadi setiap perusahaan laptop, maksudnya setiap perusahaan yang berbagai banyaknya merek laptop, yaitu ada seperti Lenovo, Asus, Dell yang seperti saya pakai sekarang ini, dia posisi keyboard atau fungsi keyboardnya memang banyak berbeda gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya akan memperjelaskan F1 ini. Kita kalau biar langsung ketekan F1 sampai F12 itu kita harus pakai tombol kombinasi teman-teman. Nah, jadi tombol kombinasinya ada di bawah Fn. Nanti saya akan jelaskan. Nah, dia harus memakai tombol kombinasi agar F1 sampai F12 nya berfungsi sebagai F1 sampai F12. Itu ya, jelas ya kan teman-teman, lebih kurang begitu. Nah, kalau kita tanpa kombinasi, ini keyboardnya akan berfungsi kayak apa ya, saya juga belum tahu semua, tapi yang saya ada temu ini. Nah, di F2 nya sama F3 kita bisa membesarkan volumenya ya, volume sistem, volume utama laptop. Jadi kita bisa dibesarkan, kecilkan. Nah, di F2 kecilkan, F3 besarkan. Nah, di 4 ada play pause, F5 nya nggak diucapin. Nah, di F6 ini kontras teman-teman. Jadi kecerahan layarnya bisa kita terangkan lagi. Nah, F6, F7 ini untuk brightness, yaitu kontras, kecerahan layar laptop. Nah, jadi sama juga seperti volume tadi, F6 untuk mengecilkan, F7 untuk membesarkan. Ini F8 nggak diucapin, F9 diucapin tanpa kombinasi ya teman-teman. Nah, ini print screen. Di F10 dia digunakan untuk seperti kalau di handphone men-screenshot layar teman-teman. Nah, jadi kita harus menekan print screen terlebih dahulu, baru kita harus masuk ke aplikasi Nitro, ke aplikasi Pen yang tersedia di menu pencarian di All Program. Nah, setelah itu, nah di F11 Nah, di F11 teman-teman,
dia terletak tombol home, yaitu awal, dan bisa digunakan pada misalnya posisi kursor panah kita sudah agak sedikit ke bawah. Kalau seandainya kita tekan home, dia akan balik lagi ke paling atas, awal. Home itu awal artinya. Dan F12 yaitu ending. Ending yang berarti akhir. Nah, jadi kalau emang kursornya di bawah, seandainya kita menginginkan kalau kursor di atas, kalau kita menginginkan kursornya langsung terletak di paling bawah, kita bisa menekan tombol ending, yaitu di F12 tanpa menggunakan tombol kombinasi. Nah, di sebelah F12 nya lagi ada tombol insert, teman-teman. Tombol insert ini jika kita menggunakan pembaca layar, dia banyak ya kegunaannya, teman-teman. Bisa untuk mematikan si NVDA, atau yang pembaca layar satu lagi JAWS. Bisa, dia tombolnya memang bersifat kombinasi gitu, teman-teman. Agar bisa berfungsi sebagai mana yang telah disetting di pembaca layar masing-masing. Nah, kita lanjut. Sebelah kanannya ada tombol delete, yaitu hapus. Tombol delete ini juga berfungsi saat kita mengetik di Word atau di Notepad, dan kotak-kotak edit yang lainnya. Dia bisa kita gunakan juga sebagai untuk menghapus huruf yang ingin kita hapus. Nah, di sebelah kanannya lagi ada tombol power. Nah, yang untuk menghidupkan laptop. Oke, kita turun ke bawah, yaitu ini ada groove. Ini groove saya juga sampai sekarang masih belum tahu kegunaannya di mana, di tampilan apa, atau di aplikasi apa gitu ya. Tapi yang saya temukan sekarang belum ada yang mengharuskan untuk menggunakan tombol groove ini. Nah, di sebelah groove kita bisa menemukan itu baris kedua tadi ya, baris bawah escape. Kita bisa menemukan angka nomor 1 sampai 9. 0. 0. Nah 0 sampai 0. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengetik nomor, dan sebelah kanan angka 0 di sini dia terletak tombol dash ya, kalau NVDA, atau just mengucapin dash, yaitu strike gitu. Dan sebelah kanan lagi ada equals, yaitu sama dengan. Nah, sama dengan, dan ini dash ataupun equals dash dari angka 1 sampai equals sama dengan ini. Jadi teman-teman, dia sama juga seperti tadi, F tadi. Dia kalau kita gunakan kombinasi, dia akan berfungsi juga untuk menimbulkan simbol, atau kita pengen ketik kayak seperti tombol, misalnya mau cari tulis alamat email gitu, misalnya faturrahman@gmail.com. Nah, faturrahman itu kan sebuah simbol ya, teman-teman. Jadi kita seandainya bingung mau cari di mana di tombol ini, nggak ada yang khusus yang terletak khusus simbol. Jadi dia harus
1 sampai equals tadi menggantikan tombol itu tadi. Dan cara menggunakannya memakai kombinasi, yaitu shift seperti ini. Nah, Bang, itu simbol apa ya? Saya juga lupa nih. Nah, di shift angka 1 Bang tadi, shift angka 2 add. Nah, yang add inilah yang bisa kita gunakan untuk mengisi alamat email kita masing-masing. Oke, terlanjut ke angka 3. Nah, ini ada nomor, dolar, Persen. char, Cara. N. N, yaitu huruf N kecil, teman-teman. Nah, sebelah kanan lagi star, yaitu kali, simbol kali star. Nah, left parent, yaitu apa ya, dalam kurung ya, kalau nggak salah dia seperti kayak mana kalau awasnya tuh agak bersiku sedikit, jadi nggak melengkung kayak kura-kura ya, teman-teman, gitulah gambarannya. Nah, kanannya ada right parent, yaitu kurung tutup. Line ini apa ya, aduh saya juga lupa nih bahasanya. Line, nah, line tanda ini, teman-teman, strip, garis bawah kalau nggak salah ya. Kalau bukan garis bawah, iya deh, garis bawah, saya juga lupa mohon maaf. Nah, sebelah kanannya lagi dan Plus. ada plus, dan sebelah kanannya lagi plus. Nanti bisa kita pakai juga, jadi kalau kita mengerjakan soal atau tugas matematika bisa kita gunakan jadi simbol tambah. Nah, sebelah kanan lagi ada baris space, yaitu untuk menghapus. Oke, barisan kedua kita udah habis. Lanjut ke barisan selanjutnya, barisan tab. Nah, di tab ini seperti saya bilang tadi, tab ini berfungsi dia sebagai saat kita bernavigasi. Jadi di laptop ini ataupun pengguna PC perangkat keras ini, dia ada saat memang harus tab yang kita gunakan, dan ada juga saat memang kita harus gunakan tombol panah kiri, atas, bawah. Nah, tab ini dia sama juga seperti panah atas dengan panah bawah, yaitu dia bisa kita bernavigasi seperti panah juga, tapi itulah seperti saya bilang tadi, dia ada saatnya bernavigasi memang harus kita gunakan tombol tab. Untuk maju shift tab, yaitu kombinasi ya, teman-teman. Berarti kalau saya bilang shift tab, ini kombinasinya shift plus tab, kombinasi. Jadi cara menekannya shift, kita tahan, tekan tab. Sama yang seperti tadi juga ya, teman-teman. Ini kayak kita mengeluarkan ataupun mengetik simbol yang memakai tombol kombinasi, itu memakai shift juga. Kita harus tahan terlebih dahulu tombol untuk pemicunya, lalu kita tekan angka yang simbol kita inginkan. Dan sama juga seperti shift tab, ini untuk shift tab, yaitu untuk bernavigasi ke belakang lagi. Kalau ibaratnya kita kalau kita tekan tab, yaitu ibaratnya kalau di panah bawah gitu. Kalau kita shift tab, dia panah atas gitu, dia balik ke atas lagi gitu. Nah, itu fungsi dari tab
dan Shift. banyak lagi. Nanti kalau yang penting tahu ini aja dulu, kalau memang sudah lancar atau ratu biasa, kita akan secara tidak langsung akan tahu sendiri fungsinya di mana-mana aja. Oke, kita lanjut. Setelah tab ada ini tombol huruf ya, abjad teman-teman, dari Q W E, lalu sebelahnya R, T, T, Y, Y, I. U, Oh ya. I, O, P. Nah ini live bracket. Kalau nggak salah itu tadi dalam kurung tadi ya teman-teman, yang dia nggak bersiku tapi dia agak melengkung live ya, yang buka kurung gitu, yang bukanya. Kanannya right, yaitu kanan, bracket. Nah, berarti untuk tutup kurung gitu. Nah, sebelah kanannya lagi backslash. Ini tuh, keyboardnya masih bahasa Inggris nih teman-teman, saya juga masih baru belajar. Dan oke, ini nanti bisa kalian tanya lagi yang lebih tinggi dari saya ilmunya. Slash apa, backslash ini di apa, simbolnya apa gitu. Nah oke, kita lanjut ke baris bawahnya lagi. Nah ini ada tombol caps lock, yaitu bisa kita gunakan. Bang Adi, jangan di situ. Bisa Lagi main video aku. bisa digunakan Mana ya? Jadi Duduk aja di situ di kasurku. huruf besar, yaitu bisa kita tekan. Lagi buat Kalau video. pakai NVDA kita tekannya 2 kali ya teman-teman. Nah, case lock on, berarti huruf besarnya hidup. Nah, ini kalau huruf besar dia akan intonasinya agak tinggi. Nah, F. Kalau kita matikan, tekan 2 kali ya teman-teman. Kalau NVDA dia kita harus menekannya secara 2 kali. Seperti di handphone kita seperti mengklik 2 kali. Nah, kalau case lock off, dia suaranya bisa kita tandai dengan sedikit rendah. Nah, D. Jadi tinggi ya intonasinya. Oke, sebelah kita lanjut di barisan case lock ini terdapat huruf A, S, D, F, G, H, J, K, L, dan sebelahnya semi teman-teman. Semi ini yaitu simbol titik koma ya. Nah, titik koma terletak di semi. Nah, di semi ini kita bisa juga memakai tombol kombinasi shift. Itu kombinasi shift itu dia akan keluar simbol. Nah, colon ini yaitu titik 2 teman-teman. Nah, oke, sebelahnya lagi, sebelah semi tik. Ini tik ini kalau nggak salah saya akostroke ya teman-teman, tombol apa, simbol akostroke. Jika kita menulis kalimat seperti doa, kita bisa mengetik simbol akostroke di sebelah semi. Jika kita kombinasikan dengan shift, dia akan menjadi word. Word ini dia sebagai simbol, saya juga lupa juga nih masih saya juga masih pemula teman-teman, maklum. Oke, word ini kalau nggak salah sering digunakan bagian apa ya, di matematika nih. Kalau kita sudah mempelajari Excel, kita akan menggunakan juga simbol quote ini, quote. Nah, sebelah kanan quote ada tombol enter. Nah,
enter ini dia seperti Tombol oke. tombol kalau di handphone Nokia. Tombol itu dia kan ada tombol tengah-tengahnya yang antara panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan, ada tombol tengahnya untuk membuka sebuah, seperti contoh kita membuka sebuah software atau aplikasi. Jadi kita bisa menggunakan tombol enter. Nah, itu sedikit apa pengetahuan bagi, maksudnya fungsi dari tombol enter ini, dan banyak lagi gunaannya. Oke, kita lanjut ke baris selanjutnya. Nah, di bawah case lock tadi kita bisa menemukan tombol shift. Nah, shift ini dia ada shift kiri dan shift kanan. Shift kiri itulah fungsinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk Kombinasi. fungsinya untuk menggunakan tombol kombinasi. Jika keyboardnya sama aja deh, kalau keyboard eksternal atau internal yang bawaan dari laptop juga kita harus pakai shift juga untuk kombinasi, bisa menulis simbol N, H dan lain-lainnya yang tadi. Jadi kita bisa menggunakan tombol shift. Nah, setelahnya di barisan shift ini kita ada huruf yaitu Z, X, kanannya C, selanjutnya V, maksudnya V, B, N, November ya, M, My, dan sebelahnya lagi ada simbol koma, titik, ini apa nih? Slash, yaitu bisa kita gunakan untuk apa ya? Kalau di matematika tuh bisa kita gunakan sebagai simbol per ya, Pak. Misalnya 2/6 gitu. Jadi kita bisa menggunakan tombol per slash ini, dan bisa juga kita fungsikan dia sebagai simbol bagi. Kalau dalam matematika bagi bisa kita gunakan ini slash. Nah, oke, selanjutnya sebelah kanannya lagi. Nah, shift kanan. Nah, kenapa ada shift kanan dan shift kiri ini, teman-teman? Nah, ini fungsinya jika kita menggunakan bernavigasi tadi dengan tab, kita kalau harus enggak juga ya, tapi yang saya praktekkan shift kanan ini dengan tab, memang dia kalau dia gimana ya cara jelasinnya, shift kanan ini dia kombinasinya ke kanan, ke kiri, kombinasinya lawannya ke kiri. Kalau shift kiri lawannya ke kanan. Nah, jika kita ingin ini juga nih fungsi shift kiri atau kanan. Jika shift kiri, seandainya kita ingin mengetik sebuah kata kalimat hai, apa kabar? Nah, misalnya di hai itu di huruf H kita menggunakan kapital, jadi kita tidak usah karena kita perlukan huruf kapital cuma satu huruf, kita tidak usah menggunakan tombol case lock, teman-teman. Jadi kalau case lock tuh nanti harus matiin lagi, hidupin lagi. Nah, jadi sedikit lama di situ.
Jadi saya menggunakan shift langsung kalau emang diperlukan cuma satu huruf besarnya, kapitalnya. Nah, kita pakai shift kiri dengan H, yaitu shift kiri kita menggunakan tangan kanan, H kita menggunakan tangan kiri. Nah, H dia besar. Nah, jadi kita langsung bisa lanjut mengetik. Dan ini jika satu huruf kapital yang digunakan, yang diperlukan. Jika seandainya di seluruh baris, seluruh paragraf itu harus menggunakan huruf besar semua. Nah, itu baru kita bisa menggunakan tombol caps lock off on tadi. Nah, jadi kita langsung mengetik aja, nggak usah kita mengkombinasikan dengan shift lagi, gitu teman-teman. Nah, begitu juga dengan shift kanan. Jika kita ingin huruf-huruf yang bagian kiri untuk kita besarin, seperti yang saya jelasin juga tadi, jika kita perlukan cuma satu huruf kapitalnya bisa kita gunakan dengan shift kiri, yaitu bisa dengan huruf A, S, D, di atasnya Q, W, E, R, T, nah bawahnya Z, X, C, V. Nah, sama juga seperti yang kiri tadi, jika kita ingin menggunakan huruf besar yang sebelah kanan, kita bisa memakai shift kiri. Jadi kayak arahnya berlawanan gitu teman-teman. Saya kenapa menjelaskannya seperti itu, bagi saya memang seperti itu yang lebih mudahnya. Maksudnya ya nggak tahu juga ya, sama teman-teman pribadi kadang kebiasaan atau keinginan untuk cepat mengetik dengan 10 jari itu berbagai macam ya juga teman-teman ya. Itulah tergantung kebiasaannya tadi, kita bisa cepat mengetik dengan 10 jari. Oke, lebih kurang seperti itu penjelasan yang bagian shift dengan huruf besar dan simbol lainnya. Nah, kita lanjutkan di baris terakhir. Di sini ada kontrol kiri, Kontrol kanan. Fn. Nah, Fn inilah yang saya bilang tadi untuk tombol kombinasi dari F1 sampai F12. Nah, sebelah kanannya lagi ada tombol Windows ataupun bisa dibilang start menu. Jika kita ingin mencari sebuah aplikasi atau software, kita bisa langsung ketik start menu, dia langsung diarahkan ke pencarian. Kita bisa mengetik di sini. Saya cari Bluetooth. Nah, kita bisa masuk ke Bluetooth ini langsung tanpa kita harus jauh-jauh menekan masuk ke setting, banyak agak ribet lah, bisa tapi agak kejauhan. Kalau jika lewat start menu ini lebih caranya lebih cepat gitu. Oke. Di sebelah Windows ataupun start menu ini sebelah kanannya ada ALT atau sering dibilang menu bar. Nah, menu bar kita bisa menggunakan kombinasi juga dengan F4, yaitu jangan lupa juga kalau setiap keyboard laptop yang punya tombol Fn, kita harus mengkombinasi juga dengan tombol Fn, yaitu kita harus tekan Fn, ALT dengan ALT atau menu bar dengan F4 yang di atas. Nah, fungsi untuk bisa kita mematikan
laptop men-shutdown-kan gitu ya. Desktop list. Constant edit up. Shutdown Windows yellow. Nah. What do you want to restart? Shutdown. Sleep. Shutdown. Restart. Ada shutdown, Shutdown. Sleep. restart. Sign out. Switch. New folder. Nah kita jadi nanti di bang pula habis diajarin cara hidupin, wah cara matiinnya nggak diajarin kayak mana, kan ada juga gitu ya. Oke. Tanpa FN kayak bisa juga deh ya, bisa juga nih. Shutdown because desktop Nah list. tanpa menekan FN bisa juga menahan tombol FN. Oke, sebelah kanannya ada tombol spasi. Dan ada juga ALT kanan, ada juga kontrol kanan. Nah kenapa ada kontrol kanan, kontrol kiri? Penjelasan lebih kurang juga sama seperti shift tadi teman-teman, karena seperti kita ada fitur-fitur di Microsoft Word yaitu menggunakan cara cepat, jadi kita harus menggunakan tombol kontrol dan kombinasi dengan tombol lainnya agar seperti kita edit teks menjadi lebih cepat gitu. Kalau manual bisa juga, tapi sedikit lama ya teman-teman, karena kita harus mencari terlebih dahulu fitur pengaturan itu di mana. Nah, yaitu yang saya bilang itu kombinasi itu sering disebut shortcut. Nah, shortcut itulah gerakan pintasan maksudnya. Jadi shortcut itu cara cepat untuk melakukan fitur yang ada di komputer. Jadi itu termasuk kelebihan juga dari si NVDA atau JAWS. Nah, NVDA dengan JAWS juga berbeda teman-teman. Ya walaupun nggak beda-beda, kali beda tipis lah. Begitu. Dan kanan, setelah tombol kontrol kanan, setelahnya ada tombol panah kiri, panah atas, panah bawah ini, dan panah kanan. Ya, tombol panah ini seperti saya bilang tadi ya, untuk bisa bernavigasi, juga beda tipis dengan tombol tab, dan dia digunakan kita memang harus menggunakan tombol panah, dan juga kita memang harus menggunakan tombol tab atau shift tab. Oke, sekian, ini sudah habis. Emang nggak ada lagi keyboardnya, tombolnya. Sekian, ini cuman ilmu dasar yang saya ketahui, mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.